Oke. Oke, nah sekarang gimana Ustazah cari pecahan senilai itu? Cara mencari pecahan senilai itu, mencari pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai itu ada dua caranya, Nak. Ustazah, ini siapa yang merekam? Ustazah yang merekam. Nanti kan kalau misalnya teman-teman nggak tahu, belum paham, jadi bisa dengarkan lagi rekaman Ustazah, oke? Oke, Nak? Oke. Tunggu bentar, ada yang masuk lagi nih, nggak ada ya? Oke, baik. Kita ulangi lagi ya. Nah, cara mencari pecahan senilai itu ada dua ya. Pertama dengan membagikan. Dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Kemudian, cara kedua adalah dengan mengalikan. Dengan bilangan yang sama. Yang sama, gitu ya. Jadi cara mencari pecahan senilai itu ada dua. Pertama adalah membagikan dengan bilangan yang sama dan mengalikan dengan bilangan yang sama. Nah, yang pertama itu bentar ya, Nak ya. Nah, yang pertama ini yang membagikan dengan bilangan yang sama itu kita sudah pelajari di menyederhanakan pecahan. Minggu lalu masih tahu nggak cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan membagikan dengan bilangan yang sama ya kan, Nak ya. Nah, untuk mencari pecahan senilai sama juga, yaitu dengan membagikan dengan bilangan yang sama atau ada tambahannya dengan mengalikan bilangan yang sama gitu dia ya. Jadi kalau misalkan kasih contoh ya. Contoh. Contohnya, tentukan pecahan senilai dari Tentukan pecahan senilai dari yang A 2/3. Nah, lihat dulu pecahan senilainya. Lihat dulu pecahannya. 2/3 ini adalah pecahan yang bisa dibagi lagi nggak? Menurut teman-teman? Bisa nggak? Enggak. Karena ada dua bilangan juga nggak bisa dibagi. Udah pecahan sederhana ya. Sederhana sekali pecahannya. Nah, kalau gitu cara mencari pecahan senilainya gimana? Caranya adalah dengan mengalikan. Karena tidak bisa membagikan lagi, maka kita mengalihkan saja. Ya, kalikan dengan apa Ustazah? Kalikan misalkan, karena dia bilangan yang sama, maka kalikan dengan 2. Ya, jadi pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Maka 2 dikali 2 berapa, Nak? 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, per 3 kali 2 berapa, Nak? 2 kali 2 6. Nah, maka pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Ustazah, kalau dikalikan dengan 6 bisa nggak? Bisa banget. Misalkan 2/3 dikali dengan 6. Semuanya dikalikan dengan 6. Pembilang kali 6, penyebut kali 6. Maka hasilnya berapa, Nak? 2 kali 6 berapa? 14. Per 3 kali 6? 18. Maka pecahan senilai dari 2/3 juga 12/18. Kesimpulannya apa? Pecahan senilai dari 2/3 itu sama dengan 4/6 atau sama dengan 12/14. Halo Pak, sudah di bawah ya Pak? Oke. Nah, itulah dia pecahan senilai dari 2/3. Ustazah, boleh nggak dikalikan misalkan 7 sama 7? Boleh. 10 sama 10 Ustazah? Boleh. Yang penting dikalikan dengan bilangan yang sama.
Ya, jadi walaupun dia besar nilainya, kalau dia sama dikalikan dengan bilangan sama, maka mereka senilai. Paham ya? Jadi cara mencari pecahan senilai dari 2/3 karena tidak bisa dibagikan lagi, maka kalikan aja dengan bilangan yang sama. Berapapun bilangannya, kecuali 0 sama 1 ya. Nggak boleh. Kenapa Ustazah? Karena kalau 0 kali 0 kan, kalau dikalikan dengan 0 kan jadi 0. Jadi bilangan apa saja boleh dikalikan. Dan mereka itu tetap senilai gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Kenapa, Nak? Ustazah, Itu dikalikannya dengan bilangan yang genap ya Ustazah? Enggak perlu bilangan genap, bilangan ganjil juga bisa. Contohnya 2/3 dikali dengan 7/7 ya. Dikali dengan bilangan 7 semua. Kalau dikali 3 bisa nggak Ustazah? Kenapa, Nak? Kalau dikali 3? Kalau dikali 3 boleh. Boleh sekali. Yang penting semuanya sama-sama dikali 3 ya. Boleh, Nak. Misalkan ini kali 3, boleh sekali. Kali 3. Berarti berapa nih? 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Maka 2/3 juga senilai dengan 6/9. Gitu dia. Boleh dikali berapapun kecuali 0 sama 1 ya. Oke? Paham sampai sini? Paham. Paham. Baik. Kalau gitu lanjut lagi anak ya. Lanjut. Contohnya misalkan tentukan pecahan senilai dari yang B ya, 15/20. Nah, kalau ini Ustazah, karena bilangannya besar, bisa dibagikan dan juga bisa dikalikan. Coba, yuk. Pecahan senilai dari 15/20 kita bagikan dulu. Bagi 4 Dengan pecahan berapa? Yang sama ya? Nggak boleh beda. 5. Bagi 5. 5. Berarti 15/20 dibagi dengan 5. Oke, jadi semuanya dibagi dengan 5 ya. Berarti 15 bagi 5 berapa? 15 bagi sama dengan 3. Iya. 3. 10 bagi 5 berapa? 4. 4. Berarti 15/20 itu senilai dengan 34. Oke, benar. Kemudian, apakah masih bisa dibagi lagi? Enggak. Enggak. Oke, baiklah kalau gitu. Maka 15/20. Karena mencari pecahan senilai bisa dibagi dan dikali, maka kita kalikan. Boleh Ustazah? Boleh. Mau teman-teman kalikan berapa aja terserah. Mau kalikan bilangan genap boleh, kalikan bilangan ganjil boleh. Contohnya yang mudah aja ya, dikalikan dengan 2 ya. Kali 2 boleh. Berarti hasilnya berapa? Kok kali 3 salah ya? Kayak gini boleh nggak, Nak? Boleh nggak kayak gini? Pecahan senilai. Hah? Boleh nggak dikali 2/2? Tak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Boleh karena sama ya. Iya, benar sekali. Masya Allah, sudah paham anak-anak Ustazah. Nah, nggak boleh seperti itu ya Ustazah, karena dia nggak sama bilangannya. Kan syaratnya tadi adalah dikalikan dengan bilangan yang sama, gitu kan. Jadi, sama-sama dikali 2 Ustazah. Nggak boleh 1 kali 2, 1 kali 3. Nggak boleh. Harus bilangan yang sama. Baik, kalau gitu. 15 kali 2 berapa? Ayo, yang hafal kali nih, yang belum bisa. Harus bisa kelas 4 ya. 30. Iya benar. 2, 30 kali 2. 40. 40. Oke, jadi 15/20 ternyata juga senilai dengan pecahan 10/40. Begitu ya, Nak ya. Paham ya? Paham ya? Kalau gitu Ustazah mau kasih satu lagi nih. Satu lagi. Misalkan tentukan pecahan senilai. Pecahan senilai dari 8/24. Oke. Nah, pecahan senilai dari 8/24. Pertama dibagikan atau dikalikan ya. Kalau begitu Ustazah mau tanya, 8/24 ini bisa kita sederhanakan enggak?
Bisa dibagi enggak? Bisa ya? Bagi dengan berapa? Hah? Bisa ya? Kalau gitu kita bagikan dengan berapa? Coba kita bagikan bilangan yang paling kecil dulu. Bagi 2 misalkan. 8 per 24 dibagi dengan 2. Sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 8 bagi 2 berapa, Nak? 4. 24 bagi 2? 12. Masya Allah. Jadi ternyata 8 per 24 itu juga senilai ya. Senilai dengan 4 per 12. Ingat Nak ya, ini masih dalam materi pecahan senilai. Ini sederhana pecahan ya. Tapi pecahan senilai. Artinya 8 per 24 itu senilai dengan 4 per 12. Oke, kalau gitu dibagikan dengan berapa lagi? Misalkan dibagikan dengan 4 misalnya ya. 4. Oke, nah 8 per 24 dibagi dengan 4. Kita cari pecahan senilai ya. Jadi 8 bagi 4 berapa, Nak? 2 ya. 2 per 6. 6. Oke, nah ternyata 8 per 24 itu juga senilai dengan 2 per 6. Oke, sama-sama dibagi berapa lagi? 8 dibagi 8 per 24 dibagi dengan yang paling besar Ustazah. Kalau bagi 6 bisa enggak? Bagi 6 bisa enggak? Hah? 8 bagi 6 bisa enggak? Enggak. Enggak, kalau gitu bagi 8 ya. Sama-sama dibagi 8 aja Ustazah ini. Berarti 8 bagi 8 1. 24 bagi 8 berapa, Nak? Apa 8 sayang? Berapa? Jadi pecahan senilai dari 8 per 24 juga ternyata per 3. Oke, ini dia dibagikan ya, dibagikan dengan bilangan yang sama. Coba kalau misalkan kita kalikan ya, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 8 per 24 dikali dengan berapa? Misalkan dikali dengan 3 ya, boleh. 2 boleh Ustazah, boleh. 3 boleh, boleh. Kalikan dengan 3 dulu yuk, kalikan dengan 3. Berarti 8 kali 3 berapa? 24 ya. Dibagi dengan 24 per 24 kali 3. Berarti 72 ya. Oke, sampai yang belum tahu kali-kali silakan dikerjakan sendiri di rumah. Jadi 8 per 24 ternyata senilai dengan 24 per 72 gitu ya. Kalau misalkan kita buat seperti ini, kita gabungkan berapa aja sih bilangan atau pecahan yang senilai dengan 8 per 24, itu ini dia bentuknya. 8 per 24 senilai dengan 4 per 12 juga senilai dengan 2 per 6, senilai juga dengan 1 per 3, dan senilai juga dengan 24 per 72. Jadi semuanya ini senilai ya, Nak. Jadi mereka ini semua senilai gitu ya. Ustazah kalau misalkan diteruskan bisa nggak? Bisa. Kalikan aja 8 per 24 dikali dengan bilangan yang sama, terserah teman-teman. Kali 10 sama 10 juga bisa. Kali 100 dengan 100 juga bisa. Yang penting dia dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Gitu ya. Oke? Paham sampai sini, Nak? Paham. Yang terakhir. Oke. Ini tantangan buat teman-teman. Kamu habis waktunya nih. Manakah pecahan-pecahan senilai dari pecahan? Misalkan cari pecahan senilai dari 6 per 18. Kemudian Ustazah kasih pecahan-pecahannya ini. Ada 4 per 7.
ada 3/9. Ada pecahan 1/5, ada pecahan 1/3. Kemudian ada pecahan 12/36. Kemudian ada pecahan 2/8. Ada lagi pecahan 2/6 dan ada pecahan 3/8. Oke, manakah pecahan-pecahan yang Ustazah buat pakai pena pink ini yang merupakan pecahan yang senilai dengan 6/18? Coba teman-teman cari dulu yuk. Kemudian kasih tahu Ustazah gimana cara mencarinya. Siapa yang bisa kasih bintang 1? Belas 12/36 saja. Sampai itu Bang Aan 12/36. Oke, kata Bang Aan 12/36. Kasih centang warna hijau. Yang lain? Ada nggak yang lain selain 12/36? 3/9 Ustazah. Baik. 3/9 Ustazah. Oke, Bang Al Malik, terima kasih. Benar 39. 9 Ustazah saya. Siapa itu? Abi Mayu. Abiyu. 3 Ustazah. Abi Mayu. Oke, Abi Mayu, baik. Terima kasih Abi Mayu. 1/3 Ustazah. Berapa nak? 1/3. 1/3. Oke, 1/3. Ada lagi? 3/8 Ustazah. 3/8. 4/7. 4/7. Kenapa 4/7 Bang Afif? Mana kan yang dibilang kalau belajar betul tulis, yuk. Hah? Ada lagi nggak? Hah? Ya, kasih dong. Ada lagi? Kenapa nggak ditulis? Dicatat apa yang izin guru? Coba ada lagi nggak? Selain ini ada 3 nih yang dapat nih. Coba ada lagi nggak? Ya kamu nggak bisa balik nggak ditulis. 2/8. 2/8. 2/8 ya? 2/6. 2/6 apa 2/8? 2/6. Oke, benar. Jadi yang dengan 6/18 adalah 3/9, 1/3, 12/36 dan 2/6 gitu ya. Kenapa Ustazah nggak 4/7? Nggak bisa nak. Kalikan dengan berapa ini ya? Atau dibagikan dengan berapa supaya hasilnya 4? Nggak ada yang bisa. Ya kan? Ya enggak? Kan 6 sama 4 tuh kan lebih besar 6 ya. Artinya kalau untuk mencari pecahan senilai dari 4/7 berarti 6-nya dibagi dengan bilangan yang lain. Tapi 6 tidak ada yang bisa dibagi hasilnya 4, maka 4/7 bukan. Ya, 4/7 bukan nak. Karena dia nggak bisa dibagi nih. Nggak ada yang hasilnya 4 kalau dibagikan dengan bilangan apapun. 6 bagi 1, 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 4, bisa. Itu ya. Oke, kemudian 3/9. Kenapa bisa Ustazah? Kenapa? Siapa yang jawab 3/9 tadi? Siapa yang menjawab? Ayo. Abi Mayu, kenapa 3/9 nak? Abi Mayu nampak kepalanya aja. Kenapa kayak gitu? Kenapa 3/9 nak? Kenapa? Ayo, tebak-tebak aja Ustazah, tebak-tebak berhadiah. Tahu nggak kenapa 3/9? Dibagi 2. Oh iya benar sekali, siapa yang ngomong itu? Masya Allah. Hoshi, baik benar. Karena ini sama-sama dibagi dengan 2. Kan hasilnya 6 bagi 2, 3. 18 bagi 2, 9. Jadi kenapa dia 3/9 termasuk pecahan senilai dari 6/18? Karena sama-sama dibagi 2. Gitu ya nak ya. Nah, kemudian kenapa 1/3 juga termasuk pecahan senilai dari 6/18? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Dengerin. Dengar nggak? Yang bisa jawab dibagi 3. Yang bisa jawab kok dibagi 3. Yang bisa dijawab poin bintang 1.
6. Sama-sama bagi 6 Ustazah. Hah? 6 Ustazah. Apa Bang Afif? Siapa tuh yang ngomong? Coba dong. Bagi 6. Oh iya, benar sekali. Sama-sama dibagi 6, Ustazah. Kenapa bisa dia jadi 1/3 adalah pecahan senilai dari 6/18? Karena dia 6/18 itu bisa sama-sama dibagi dengan 6. Hasilnya kan 1/3, Ustazah. Maka 1/3 itu adalah pecahan senilai juga dari 6/18. Kalau gitu, selanjutnya, kenapa dia 12/36 juga pecahan senilai dari 6/18? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sama 3 dikali 2. Kenapa? Dikali 2. Benar sekali, sama-sama dikali 2. Kan cara dari pecahan senilai itu adalah dibagikan atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau 6 sama-sama dikali 2 kan hasilnya 12/36. Makanya 12/36 itu pecahan senilai dari 6/18 juga gitu. Oke? Oke, terakhir Ustazah mau nanya nih, kenapa 2/8 tidak senilai dengan 6/18? Bagi 3. Ada yang bisa menjelaskan kenapa teman-teman tidak memilih 2/8 itu menjadi pecahan senilai dari 6/18? Kenapa nggak dipilih 2/8 itu? Ustazah. Iya. Ustazah. Iya, kenapa Bang Al-Malik? Ustazah. Iya. Ustazah masih bagikan layar ya? Iya. Abang Malik Masih bagikan layar ya? Iya, Abang Malik kenapa enggak? Kok tapi saya nggak nampak? Oh, Bang Malik nggak nampak. Oh, udah. Iya tuh, gangguan jaringan tuh Bang. Udah nampak, udah. Teman-teman nampak nggak apa yang Ustazah bagikan? Teman-teman, Ustazah nanya nih, teman-teman nampak nggak apa yang Ustazah bagikan? Nampak. Kalau gitu kita lanjut ya. Kenapa 2/8 itu tidak senilai dengan 6/18? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan, Nak? Karena pecahannya tidak bisa dibagi. Ya? Kenapa? Tidak bisa dibagi bilangan sama. Tidak bisa dibagi bilangan yang sama. Oke, kalau gitu. Dia dibagi berapa kok hasilnya 2/8? Kalau misalkan kita bagi 6 hasilnya berapa ya? Titik-titik per titik-titik ini dibagi ya. Sama dengan hasilnya 2/8. 6 dibagi berapa hasilnya 2. Gitu kan? Jadi Ustazah buat 3 karena 6 bagi 3 2 kan? Ya enggak? Benar ya? Seharusnya kalau ini di atas dibagi 3, pembilang yang di atas pembilangnya dibagi 3, ini juga seharusnya dibagi 3 ya. Seharusnya kalau misalkan dia dibagi dengan bilangan sama, 18-nya juga dibagi 3. 6 bagi 3 2 benar. Yang bermasalah yang di bawah Ustazah. Kok 18 dibagi 3 8? Seharusnya ini 6 Ustazah, bukan 8. Sehingga ini bukan termasuk pecahan senilai dari 6/18. Jadi yang benar yang mana? Yang ini. Oke? Oke, nah itu dia tentang pecahan senilai ya. Ustazah hanya review sebentar ya. Jadi teman-teman ingat untuk mencari pecahan senilai adalah dengan membagikan atau mengalihkan dengan bilangan yang sama. Kemudian kita akan masuk materi berbagai bentuk pecahan. Kalau di buku itu ada di halaman 12 ya. Ada di halaman 12. Coba lihat halaman 12-nya. Berbagai bentuk pecahan. Nah,
Oke, berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kalau di buku itu ada namanya pecahan campuran. Pecahan biasa dulu. Pecahan biasa. Contohnya seperti 1/2, 2/3, 4/3, 2/3. Pecahan biasa itu apa Ustazah? Pecahan yang hanya mempunyai pembilang dan penyebut saja. Ya. Pecahan yang hanya mempunyai pembilang dan penyebut saja. Tidak ada yang lain, namanya pecahan biasa. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran Ustazah. Campuran apa? Campuran garam dan gula gitu ya. Pecahan campuran itu apa Ustazah? Pecahan campuran itu adalah pecahan yang mempunyai bilangan bulat di depannya. Ingat ya, pecahan yang mempunyai bilangan bulat di depannya. Contohnya apa? 2. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon maaf ya, nambah sedikit lagi. 2, 3/4, 1, 2/5, 10, 12/10. Nah, mana bilangan bulatnya? Bilangan bulatnya yang ini. Jadi, kalau ada bilangan bulat di depannya, namanya pecahan campuran. Oke? Nah, kemudian ada lagi kita dalam pecahan itu ada lagi yang dinamakan dengan bentar dulu, Ustazah akan hapus dulu. Pecahan apa ya? Pecahan apa yang bagian C itu, Nak? Pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini yang seperti apa? Yang dia ada koma-komanya. Contohnya 2,3, kemudian 3,4, 10,18 ya. Kemudian 100,231 dan sebagainya. Ya. Jadi pecahan desimal itu ada yang pecahan yang pakai koma-koma gitu ya. Atau pecahan per 10, per 100 dan sebagainya ya. Oke, bisa dibaca di bukunya ya sendiri ya. Kemudian ada namanya persen. Persen itu adalah pecahan per 100 ya. Persen itu artinya per 100 gitu ya. Atau kalau misalnya persen gitu ya. Contohnya apa? Contohnya 20%. Maksudnya 20/100 ya. Atau 35% itu maksudnya 35/100. Jadi persen itu artinya per 100. Lambang seperti apa? Seperti ini ya, Nak. Ya, Nak ya. Persen per 100. Seperti itu ya. Jadi itulah dia berbagai bentuk pecahan. Nah, itu adalah perkenalan singkat mengenai berbagai bentuk pecahan. Nanti minggu depan kita akan belajar cara mengubah ya. Dari pecahan biasa ke pecahan campuran, atau pecahan desimal ke pecahan biasa, atau persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Nanti minggu depan insya Allah kita pelajari ini. Oke? Jadi ini dia berbagai bentuk pecahan. Siapa yang bisa mengulangi lagi sebelum kita tutup? Siapa yang bisa mengulangi berbagai bentuk pecahan apa aja tadi? Pecahan biasa. Pecahan biasa, baik. Kemudian? Pecahan desimal. Pecahan desimal. Kemudian? Pecahan desimal. Campuran. Biasa, pecahan desimal. Kemudian apa lagi, Nak? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Ah, pecahan desimal sudah. Kemudian? Pecahan Campur. campuran, bukan campur ya, campuran. Kemudian terakhir ada namanya persen atau persepuluh. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias untuk belajar bersama Ustazah. Jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Kami memang belajar di rumah ya, maksudnya belajar lagi setelah ini ya. Tugasnya nanti menyusul ya.
silakan cek GCR-nya. Kemudian yang masih belum mengerjakan Google Classroom-nya, tolong dengan sangat Ustazah minta tolong kerjakan tugasnya. Karena apa? Karena itu nanti yang membantu nilai kalian. Gitu ya. Contohnya seperti Bang Kinan, Bang Hafiz, Aprilio ini belum yang hadir nih. Oke, Bang Kinan udah ada di sini. Abang Kinan. Abang Kinan. Jangan-jangan Abang Kinannya ikut Zoom Ya, tapi sudah. Bang Kinan. Rajin belajar ya, Nak ya. Praktis masuk Zoom ya. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian ada yang Abang Gio lagi. Ya, tolong ya, Nak ya. Bang Eji belum masuk ya? Oke, baik. Itu saja ya dari Ustazah. Silakan kerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap diisi mutaba'ah yaumiyahnya. Jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu. Duhanya jangan tinggal. Dan al-masurah sorenya. Tadi Ustazah. Kenapa, Nak? Tadi mutabaalnya saya udah antar ke sekolah. Terima kasih, Abang Aan. Oke, sekarang waktunya untuk bahasa Arab ya. Jadi, alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran tematik kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah akhiri dengan doa kifaratul